Tuhan, pada hari ini kita mau berdoa khusus untuk para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita hari ini, di rumah. Mungkin saat ini juga kita ada di dalam suatu pembaringan ya, kita mengalami kurang enak badan. Mari pada malam ini kita mau berdoa, kita fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita percaya kita tetap sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tetap menanti-nantikan kedatangan Tuhan sampai akhir dalam kehidupan kita. Mari kita tutup mata sebentar saat ini sebelum kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih ada, semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami melihat dan kami pasti mengerti Tuhan bagaimana keadaan hidup kami di hari-hari ini. Tapi kami mau datang kepadamu dengan hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami yang tidak tersembunyi di hadapan Engkau. Kami mau datang kepadamu Tuhan, karena Engkaulah air hidup kami, Engkaulah menyegarkan jiwa kami, Engkau yang mengurapi kami dengan pengurapan yang baru. Engkau menguduskan kehidupan kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Saat ini dimanapun kami berada, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja menjamah setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, pelayan-pelayan-Mu Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, biar Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, yang mulai pudar semangat, yang mulai lelah dalam hari-hari ini Tuhan. Rohanian kami yang mulai tidak menentukan arah hidup kami Tuhan, biar kami datang kepadamu malam ini, karena Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan, Kaulah pengharapan kami, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita mulai menyembah Tuhan malam ini. Angkat suaramu menyembah Dia. Kasih setianya lebih dari hidup kita, kebajikan dan kemurahan yang selalu mengikuti hidup kita. Para pelayan-pelayan Tuhan, mari kita menyembah Dia. Buka hati kita. Kita butuh Tuhan. Kami butuh Engkau ya Aba ya Bapa. Kaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kaulah Tuhan kami di masa hidup kami. Kaulah Tuhan kami di masa kekelaman kami. Karena tangan-Mu yang tidak akan melepaskan kehidupan kami. Dan kami rindu memegang hidup kami Tuhan. Kau memegang hidup kami. Gloria, haleluya, haleluya. Kami percaya ada kemenangan di dalam Engkau. Ada sukacita dalam Engkau. Ada pengharapan di dalam Engkau. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang mulai terhilang Kau kembalikan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pengurapan Allah yang terjadi mulai kerinduan kami Tuhan. Tetap semangat menyala-nyala para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Nanti-nantikan kedatangan kami bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau rancangan-Mu adalah yang terbaik buat kehidupan kami. Dan kemenangan itu ada dalam kehidupan kami ketika kami berjumpa dengan pribadi. Glory, haleluya. Mari kita kembali Bapak Saudara, kita nyanyikan pujian-pujian yang kemenangan buat Tuhan kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Sekali katakan pujian ini, haleluya.
bangkitlah jiwa yang lelah, semangat yang mulai pudar. Kalau kami akan berharap lagi kepada Tuhan kami yang hidup, Yesus kami yang ajaib, Yesus kami yang berkuasa. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Kau yang memberikan kami kemenangan, Kaulah sumber pengharapan kami. Bangkitlah jiwa-jiwa kami yang hidup, menyembah Allah kami yang ajaib. Bahwa keselamatan ada daripadamu ya Tuhan, pertolongan ada daripadamu ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Pengharapan kami tidak pernah terhilang, pengharapan kami tidak pernah terhidup. Kami percaya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada pengharapan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan daripada Engkau Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup kami, kasih setiamu selalu nyata dalam kami. Penyertaan-Mu, layaklah kami menyembah-Mu, layaklah kami datang kepadamu, layaklah kami memuji-puji nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang termulia, nama yang di atas segala nama disebut, penasehat ajaib. Dan setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kami datang dengan keadaan kami saat ini, mungkin kami tertunduk dengan kelemahan kami, kami tertunduk dengan pengharapan kami, kami tertunduk dengan pergumulan kami hari-hari ini Tuhan. Tapi saat ini kami mau datang, mau mengangkat wajah kami, mau mengangkat semangat kami, mau mengangkat iman kami, pengharapan kami kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah yang mampu memulihkan, Kau mampu mengubah air menjadi anggur yang manis Tuhan. Kau mampu mengubah air yang tawar menjadi anggur yang manis. Kami percaya itu Tuhan, di dalam Engkau ada kemenangan, dalam Engkau ada kesembuhan, dalam Engkau ada pemulihan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang lemah kau berkata kami kuat Tuhan, yang sakit kami berkata kami sembuh, yang dalam pergumulan kami percaya Kau mendengar, Kau menjawab kami Tuhan. Kami percaya karena Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan di mana kami hidup, dan di dalam kami mengalami lembah kekelaman Kau ada di sana Tuhan. Tetap memegang kami, menuntun kami. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Samalah
lebih besar. Lebih besar. Amin. Dalam nama Yesus. Yesus Bagi kalimat kami berharap padamu Tuhan. besar. Kami mencari wajah-Mu malam ini di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Haleluya, haleluya. Yesus Mari kita akan menyembah kita bagi saudara malam ini. besar. Dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Haleluya. Selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Kami percaya Tuhan, bahwa nama Yesus lah yang menjadi kekuatan buat kehidupan kami, Yesus pertolongan kami, terlebih pengharapan kami. Kami percaya kami sebagai pelayan-pelayan, tetap kami menanti-nantikan pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Tetap menanti-nantikan kedatangan sampai akhir Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami, kuasa-Mu yang memulihkan kehidupan kami. Saat ini dimanapun kami berada, Kau memberkati keluarga kami, berkati pelayanan kami, berkati kerohanian kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari katakan pujian ini. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Betapa dahsyatnya Kau Tuhan. Yesus lebih besar dari pergumulan kami, Yesus lebih besar dari pengharapan kami Tuhan. besar. Kaulah Yesus yang memegang hidup kami, di dalam kami Tuhan. Jangan Kau lepaskan kehidupan kami Tuhan. Di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Kami katakan di dalam kami Tuhan, di dalamku, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Engkau kami percaya ada kekuatan, ada penghiburan, ada pertolongan. Kami yakin dan percaya. Kami
mau tetap setia kepadamu Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, suatu kemurahan Tuhan beri dalam kehidupan kita ketika kita masih dipertemukan dalam doa pelayan pada malam hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama sundukkan kepala, yang kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh dikumpulkan kembali Tuhan dalam doa pelayan pada malam hari ini Tuhan. Kami merasakan sukacita, kami merasakan kesatuan roh dalam kehidupan kami Tuhan, dalam Engkau saja Tuhan Yesusku. Terima kasih buat malam yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Ajak kami terus mengucap syukur buat hari-hari yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami, khususnya dalam pelayanan kami Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapak, terbungkus sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, terbungkus kehidupan kami, terbungkus kehidupan hamba-Mu, akan membawakan firman-Mu Bapak, selasa dengan hati pikiran-Mu. Tutup bungkus sekali lagi Tuhan, Kau saudara-Mu yang kudus Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, pada bulan lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana bahwa pelayanan kita bukan cuma pelayanan manusia, tapi bagaimana kita melayani Tuhan. Ada suatu pelayanan yang, ada suatu peperangan yang harus kita jalani, yaitu peperangan dalam alam roh. Tanpa harus kita lama-lama lagi dalam kehidupan kita, kita harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam roh, tambah hari tambah boleh mendekatkan diri sama Tuhan. Karena sekali lagi bahwa peperangan kita bukan, sekali lagi bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh penghulu-penghulu di udara yang tidak kasat mata, yang harus kita lawan ketika kita melayani Tuhan, ketika kita sama-sama tampil di mezbah Tuhan. Teman-teman saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari kita melanjut lagi bagaimana ketika kita melihat keadaan dunia yang sekarang ini, yang kita jalani pada akhir-akhir ini, bagaimana sangat-sangat mengkhawatirkan kehidupan kita. Tapi jangan sampai itu membuat kita mundur dari pelayanan kita, apalagi kita mundur dari namanya ke pengikut Kristus. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Firman Tuhan harus digenapi. Apapun yang terus dalam firman Tuhan itu harus digenapi. Kita firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 37 dengan katakan bahwa sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Ini adalah waktu yang harus kita perhatikan. Karena waktu ini sangat-sangat sedikit. Sudah sangat-sangat waktu-waktu kritis kalau misalnya saya katakan seperti itu. Saat-saat akhir. Bagaimana ketika sebelum Tuhan datang, kita harus mempersiapkan diri, terlebih kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana firman Tuhan di ayat Ibrani 10 ayat 38, barang siapa mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Dan saya yakin percaya, saya sedang tidak berbicara, saya sedang tidak berhadapan dengan orang-orang yang mengundurkan diri, tapi orang-orang yang benar-benar mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan, untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Roma 12 ayat 1. Makanya kita dengan sadar, kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan. Ini adalah suatu persembahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus mempersembahkan diri kita supaya menjadi suatu ibadah yang sejati dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus, Roma 12 ayat 2 dengan lebih jelas lagi kata, tidak serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budi kita. Bagaimana kita melihat bagaimana apakah ini merupakan suatu kehendak Allah. Bukan cuma suatu kehendak Allah. Ketika kita mainin, apakah ini berkenan? Lebih jauh lagi dari bukannya cuma kehendak, tapi apakah ini berkenan sama Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan katakan juga lebih jauh lagi, apakah ini baik dan yang sempurna. Sekarang ini bukan cuma bicara baik, tetapi bicara juga tentang sempurna. Bukan bicara tentang kehendak, tetapi apakah ini berkenan kepada Allah. Jadi levelnya harus lebih meningkat. Ketika kita maini Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, itu ada suatu peningkatan. Ketika kita maini Tuhan, kita gak mau cuma sampai titik sini aja kita sudah puas, tidak. Tapi kita levelnya harus meningkat terus. Terlebih sekali lagi, ini adalah waktu-waktu terakhir. Ini adalah masa-masa kritis sebelum Tuhan datang. Bagaimana kita mempersiapkan
Jumat, bagaimana kita mempersiapkan gereja, bagaimana kita mempersiapkan sidang yang kita layani. Sekali lagi, kita bukan sedang berperang dengan darah rendah, tapi benar-benar berperang kepada roh-roh penguasa-penguasa di udara. Ini harus kita benar-benar sadari, teman-teman. Jadi bukannya, sekali lagi, bukan cuma sekedar kehendak, tapi lebih berkenan. Bukan cuma baik, tetapi yang sempurna. Itu harus kita kejar. Terlebih ketika kita main itu, kita dikasih namanya suatu karunia yang berbeda-beda. Bagaimana 1 Korintus 12 kita baca di situ, bagaimana Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan juga menyatukan kita. Sekali lagi, dari karunia yang berbeda-beda ini, dari orang-orang yang Tuhan beri karunia yang berbeda-beda, Tuhan menyatukan. Tuhan menyatukan dengan roh yang sama. Dan Tuhan katakan kita juga satukan dengan Tuhan yang sama. Bagaimana suatu pelayanan, bagaimana suatu karunia yang berbeda-beda, itu disatukan. Bagaimana kita melihat bagaimana suatu kehidupan kita yang masing-masing secara personal pasti berbeda. Tetapi Tuhan satukan di dalam suatu pelayanan namanya Gereja Sidang Jemaat Pantai Kosta di Indonesia, Batu Karang, Ciracas. Ini suatu luar biasa. Ketika kita dari suatu orang yang berbeda-beda, suatu yang tidak mungkin sama persis, walaupun saya ada kakak tidak mungkin sama. Tuhan ngasih karunia yang berbeda-beda, makna yang berbeda-beda. Ini yang harus kita sadari, bahwa Tuhan telah menyatukan kita dalam suatu pelayanan. Tuhan memberikan satu kesempatan kita untuk melayani Tuhan di dalam satu gereja, di Gereja Sidang Jemaat Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Batu Karang, Ciracas. Ini harus benar-benar kita sadari. Ada suatu kata yang mau saya utarakan pada malam hari ini, yaitu adalah kata lalai. Kita buka kitab kita, Bapak Ibu sekalian, pada yang saya kasihi, 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saya tekankan sekali, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Saudara-saudara kasih, firman Tuhan pada malam hari ini, ketika kita dikasih karunia yang berbeda-beda, ketika kita ditempatkan Tuhan di suatu tubuh Kristus di Jemaat Batu Karang, suatu pelayanan yang sangat-sangat memberkati ketika kita dari suatu personal suatu pribadi yang berbeda-beda, tapi Tuhan satukan dalam suatu pelayanan di Batu Karang. Tuhan ingatkan sekali lagi, jangan kita lalai ketika Tuhan mempercayakan kita karunia. Jangan kita lalai dalam mempergunakan karunia yang ada pada diri kita. Paulus sangat-sangat bagus sekali dalam melayani Tuhan. Banyak sekali alasan kita ketika kita melayani Tuhan untuk membenarkan diri kita, untuk membuat kita merasa bahwa ya ini adalah wajar lah ketika ketika saya lalai seperti itu. Karena banyak sekali pembenaran-pembenaran yang akan membuat kita, ya itu benar, karena hal itu kita lalai. Tapi Paulus pada malam hari ini memberkati kita bagaimana di Kisah Para Rasul ayat 20 ayat 17 sampai 38. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kalian bisa baca nanti ketika firman Tuhan sudah berakhir dalam suatu perenungan sebelum kita tidur. Teman-teman bisa baca di situ bagaimana Paulus ayat 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun di pukul-pukulan di rumah kamu. Paulus dengan jelas katakan, sungguh demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Apakah pelayanan itu sangat nyaman? Tidak. Ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan,
Dalam pelayanan ini aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami percobaan dari pihak Yahudi yang mau membunuh aku. Tetapi ayat 20, sesungguhnya aku tidak pernah melalaikan. Sekali lagi, firman Tuhan dengan jelas mengajak kita, jangan kita lalai dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Kita mau hidup kita tuh bagaikan tawanan roh, ayat 22. Tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Kita bisa melihat bagaimana Paulus benar-benar menjadi suatu tawanan roh itu roh besar. Bagaimana ketika kita, Tuhan, bukan kehendak saya, Tuhan bukan karena kebiasaan saya, Tuhan bukan karena kekuatan saya, tapi karena roh Tuhan ada dalam kehidupan saya. Bagaimana ketika kita menjadi tawanan roh. Ini bukan suatu apa lagi ya, saya katakan itu benar-benar suatu penyerahan diri. Kita sudah ditawan oleh roh Tuhan. Itu membuat kita tidak mungkin lalai. Membuat kita tuh bagaikan suatu alarm ketika Tuhan membangunkan kita untuk mempersiapkan diri ketika kita melayani Tuhan. Tuhan memberikan suatu alarm dalam kehidupan ketika Tuhan mengajak kehidupan kita. Ayo, ini saat-saat yang terakhir, saat-saat yang genting sebelum kedatangan Tuhan kedua kalinya. Saudara yang kasih, ayat 24, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asalpun aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan tugasan Tuhan kepadaku yang memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ayat 27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Luar biasa kehidupan Paulus. Bagaimana kehidupan kita? Karena itu ayat 28, Kisah Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi segala yang ganas akan masuk tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kalau misalnya kita sedikit lalai dalam pekerjaan Tuhan? Ada yang mengincar kawanan itu. Kita sudah dikasih kepercayaan Tuhan. Bagi guru sekolah minggu, kita sudah dikasih kepercayaan Tuhan untuk mengembalakan anak-anak sekolah minggu yang masih kecil ini. Bagaimana ketika kita dikasih kepercayaan sebagai ketua ataupun pembicara ataupun apapun yang saudara lakukan untuk anak remaja atau kaum muda, itu bagaikan kita mengembalakan mereka. Bagaimana ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kita dalam pelayanan kaum bapak atau kaum ibu, itu bagaikan kita dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan mereka, untuk menjagai kawanan domba itu. Lebih kalau misalnya kita sudah terlibat dalam pelayanan ibadah raya ataupun acara-acara yang besar, kita mau perenungkan lagi, apakah kita sudah menjaga diri kita dan menjaga seluruh kawanan itu. Karena kita sudah ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperoleh Tuhan dengan darah Kristus sendiri. Ini bukan pelayanan main-main. Ini suatu kehormatan buat kita. Sekali lagi, janganlah kita lalai dalam pekerjaan Tuhan. Yeremia 48 ayat 10. Kita tutup dengan ayat ini. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan tapi saya yakin percaya, kita adalah bukan orang yang lalai dan kita akan menerima berkat Tuhan. Karena kita tidak pernah lalai dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat firman-Mu yang telah telah kami dengar Tuhan pada malam hari Tuhan. Bagaimana Engkau mendidik kehidupan kami satu persatu Tuhan. Engkau ingatkan kami Tuhan sebagai pelayan Tuhan, supaya kami tidak lalai dalam pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan kami dapat memberikan yang sempurna, yang terbaik untuk Engkau saja Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu saja tinggikan kami semakin rendah di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan pekerjaan-Mu saja yang semakin dipermuliakan Tuhan, bukan karena kehebatan dan gagah
kuasa kami Tuhan, bukan karena kebisaan kami Tuhan, tapi karena Engkau yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terbungkus kehidupan kami satu persatu Tuhan, yang kecil, yang besar, tua, muda, Engkau berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan kami Tuhan esok hari ketika kami mau main Tuhan, ketika kami mau menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kuduskan kehidupan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menikmati Tuhan malam hari dengan pengucapan syukur, dan kami mau menerima berkat-Mu ketika kami tidur, dan besok pagi Tuhan kami mau menerima dan kami mau menikmati itu Tuhan. Terima kasih Allah Kudus, dalam ucap syukur, haleluya.